Hai, perkenalkan nama saya Andiola Nuraini. Hai, perkenalkan nama saya Sulistiawati. Guys, perkenalkan nama saya Alisa. Halo, saya di sini Zahwa Andi. I was down but now I'm up. I was down but now I'm up. Yeah, it's all God, this ain't no. A. Konsep dasar organisasi bimbingan dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama itu ada organisasi bimbingan. Organisasi bimbingan adalah suatu sistem terstruktur yang berfungsi memberikan layanan bimbingan kepada peserta akademik dalam lembaga pendidikan, seperti sekolah, dengan tujuan membantu mereka dalam mengembangkan potensi, menghadapi tantangan, serta memecahkan masalah pribadi, sosial, maupun akademik. Organisasi ini diatur dengan baik, melibatkan berbagai individu seperti konselor, guru bimbingan, serta tenaga pendidik lain yang memiliki peran strategis dalam memfasilitasi perkembangan siswa secara optimal. Yang kedua, hubungan sekolah dengan masyarakat. Secara etimologis, hubungan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris, public relation, yang berarti hubungan sekolah dengan masyarakat ialah sebagai hubungan timbal balik antara suatu organisasi sekolah dengan masyarakatnya. Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan salah satu bidang garapan administrasi pendidikan. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan menuntut pembelajaran menurut tingkatnya. Bagian B, prinsip-prinsip dalam organisasi bimbingan dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, organisasi bimbingan, yang dimana organisasi bimbingan yang efektif itu didasarkan pada sejumlah prinsip yang menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan bimbingan yang diberikan kepada siswa. Kemudian adapun yang kedua yaitu prinsip kebutuhan individu. Nah, pada prinsip ini merupakan prinsip yang mendasari organisasi bimbingan yang memenuhi kebutuhan individu. Kemudian setiap siswa juga memiliki latar belakang, potensi, dan tantangan yang berbeda-beda. Kemudian organisasi bimbingan ini harus mampu merancang organisasi atau program yang responsif terhadap perbedaan ini dan memberikan perhatian khusus pada siswa. Nah, selanjutnya yaitu prinsip berkesinambungan, yang dimana bimbingan harus bersifat berkesinambungan atau berkelanjutan, yang artinya layanan bimbingan harus diberikan secara kontinu sepanjang waktu pendidikan, mulai siswa itu masuk sekolah hingga lulus sekolah. Selanjutnya prinsip preventif, yang dimana dalam bimbingan prinsip preventif menekankan pada pentingnya pencegahan masalah sebelum terjadi. Nah, layanan bimbingan ini harus dirancang untuk mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin dialami siswa, kemudian menyediakan strategi serta intervensi yang tepat agar masalah tersebut tidak berkembang lebih lanjut. Nah, prinsip selanjutnya yaitu prinsip pengembangan potensi, yang dimana prinsip ini menekankan bahwa siswa memiliki kemampuan dan bakat yang unik, yang dimana peran organisasi bimbingan ini sangat membantu siswa dalam mengidentifikasi potensi yang diberikan dan dukungan yang diperlukan agar siswa tersebut bisa berkembang secara maksimal. Kemudian pada pengembangan potensi ini juga mencakup pengembangan kemampuan yaitu intelektual, emosional, keterampilan sosial, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi dalam menghadapi perubahan. Nah, selanjutnya itu ada prinsip kerahasiaan. Nah, prinsip kerahasiaan ini juga merupakan salah satu prinsip yang fundamental, yang dimana layanannya ini memberikan bimbingan yang dimana setiap informasi yang diberikan oleh siswa kepada konselor atau guru bimbingan harus dijaga kerahasiaannya. Nah, kecuali jika informasi tersebut membahayakan siswa. Nah, prinsip selanjutnya itu ada prinsip keterlibatan aktif. Nah, prinsip ini menekankan bahwa siswa harus terlibat secara aktif dalam proses bimbingan, yang dimana bimbingan itu bukanlah proses satu arah, yang dimana konselor hanya memberikan nasihat atau solusi, tetapi sebaliknya siswa juga harus terlibat dalam setiap langkah proses bimbingan, yang termasuk dalam pengambilan keputusan, kemudian mengenai tindakan yang akan diambil untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Adapun prinsip selanjutnya yaitu prinsip kolaboratif. Nah,
Dalam prinsip ini, organisasi bimbingan tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan dari elemen lain maupun dari sekolah atau masyarakat. Oleh karena itu, prinsip kolaborasi menjadi sangat penting, di mana organisasi bimbingan harus melibatkan berbagai pihak seperti guru, orang tua, dan pihak lain yang relevan dalam memberikan layanan bimbingan kepada siswa. Kemudian hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama yaitu ada kerjasama, yang dimana kerjasama ini harus dimodali dengan itikat baik untuk menciptakan citra baik tentang pendidikan. Kemudian yang kedua, pihak awam yang membantu dan merealisasikan program sekolah, yang dimana pihak ini hendaknya menghormati dan menaati ketentuan atau peraturan yang telah diberlakukan di sekolah. Selanjutnya berkaitan dengan prinsip dan teknis edukatif. Nah, sekolahlah yang lebih berkewajiban dan lebih berhak dalam menangani prinsip tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu segala saran yang berkaitan dengan kepentingan sekolah harus disalurkan melalui lembaga yang resmi dan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan hal tersebut. Kemudian yang kelima itu partisipasi atau peran serta masyarakat, tidak saja dalam bentuk gagasan atau asal-usul atau saran, tetapi juga terkait dengan organisasi, di mana kepengurusannya yang dirasakan benar-benar bermanfaat bagi kemajuan sekolah. Kemudian peran serta masyarakat tidak dibatasi oleh jenjang sekolah tertentu, sepanjang itu tidak dapat mencampuri urusan teknis, edukatif maupun akademis. Yaitu ada peran serta dalam mempelajari masyarakat yang akan bersifat konstruktif. Nah, apabila mereka sebagai orang yang telah dipilih untuk diberi kesempatan, yang dimana mereka harus memahami permasalahan serta cara pemecahannya bagi kepentingan dan kemajuan sekolah. Nah, selanjutnya itu ada supaya sukses dalam kemajuan sekolah, kita harus saling berperan serta, yang dimana kita harus memahami betul nilai kerja dan pola hidup yang ada dalam masyarakat. Kemudian ada kerjasama yang harus berkembang secara wajar, yang dimana diawali dari yang paling sederhana dulu, kemudian berkembang sampai hal-hal yang paling besar. Kemudian ada efektivitas keikutsertaan. Nah, para orang-orang ini perlu dibina, atau orang-orang yang terpilih ini perlu dibina hingga layak dalam mengembangkan gagasan atau penemuan, di mana saran atau kritik sampai pada usaha pemecahan dan pencapaian keberhasilan bagi kemajuan sekolah. Sekian, mungkin itu saja. Mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Manfaat dan fungsi organisasi bimbingan dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Manfaatnya yang pertama, menciptakan pandangan positif terhadap diri sendiri apa adanya dan dengan perasaan yang lebih bahagia, lebih baik, hingga tenang serta nyaman. Yang kedua, menurunkan tingkat stres yang dihadapi para konseling. Bagi pelajar bisa berupa tugas dan beban belajar yang cukup banyak dan persoalan lain yang harus mereka hadapi. Yang ketiga, membantu peserta didik memahami lebih dalam dirinya sendiri dan orang lain, sehingga muncul kekerabatan yang erat dan efektif. Fungsinya, yang pertama, fungsi pemahaman. Bimbingan konseling membantu para siswa dalam lebih memahami siapa dan bagaimana kondisi dirinya, hingga mampu mengenali potensi yang ada dalam diri dan potensi lingkungan yang ditempati. Yang kedua, fungsi pengembangan. Membantu peserta didik dalam mengembangkan apa yang menjadi potensi diri, bermanfaat untuk masa depan, karena dan menemukan pengembangan diri. Konseling adalah proses yang sistematis. Manfaat dan fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, manfaatnya penentuan sumber dan kebutuhan belajar. Yang kedua, tersedianya tempat-tempat penelitian. Yang ketiga, pemenuhan sarana dan prasarana. Fungsinya, yang pertama, mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Kedua, dapat menetapkan bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah, apa harapan-harapannya mengenai tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Yang ketiga, memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat untuk sekolahnya
baik finansial, material, maupun material. Unsur-unsur organisasi bimbingan dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, organisasi bimbingan tersedianya tempat-tempat penelitian. Yang pertama, peserta didik, ada konselor sekolah, ada juga guru bimbingan dan konseling atau BK, kepala sekolah, orang tua atau wali, lingkungan sekolah, masyarakat sekitar, program bimbingan dan konseling, dan yang terakhir sarana dan prasarana. Unsur-unsur organisasi bimbingan dan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama, organisasi bimbingan tersedianya tempat-tempat penelitian. Ada beberapa unsur yaitu peserta didik atau siswa, konselor sekolah, guru bimbingan dan konseling, kepala sekolah, orang tua atau wali murid, lingkungan sekolah, masyarakat sekitar, program bimbingan dan konseling, beserta sarana dan prasarana. Yang kedua, hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah sebagai pusat pendidikan formal. Sekolah merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang untuk masyarakat. Oleh karena itu, segala bentuk dan tujuan sekolah harus diarahkan kepada pembentukan corak pribadi dan kemampuan masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, orang tua murid. Orang tua tidak dapat terlepas sama sekali dari hubungannya dengan sekolah. Oleh karena itu, hubungan antara keduanya hendaklah dibimbing lebih simpatik. Yang ketiga, murid dan guru. Murid merupakan unsur sekolah yang sangat penting, begitu juga guru. Tanpa adanya murid, sekolah tidak akan ada. Dia berasal dari lingkungan masyarakat, yaitu keluarga yang memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan dari persekolahan dengan perantara guru. Sekolah dengan masyarakat. Secara etimologis, hubungan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris, public relation, yang berarti hubungan sekolah dengan masyarakat. Lebih baik hingga serta senyaman. Yang kedua, menurunkan tingkat stres yang dihadapi para konseli bagi pelajar bisa berupa tugas dan Kepala sekolah, orang tua atau wali murid, lingkungan sekitar, lingkungan sekolah. I used to think that I was